Selamat siang. Siang, Kakak dari mana? dari Tasik. Oh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa? Diantar. Oh, pas tadi saya lihat ada yang turun di motor. Sama siapa namanya? Foxy. Oh, sih. Perkenalkan namanya saya Fitriana Jokoso. Saya di sini sebelumnya akan mengenalkan cerita kakaknya. Sebelum kakak, namanya siapa? Aduh, Saudari Aswa. Untuk kesibukannya mahasiswa. mahasiswa. Alhamdulillah. Kakak untuk hari ini kakak tidak usah khawatir untuk kedepannya sebelum melanjutkan sesi counseling. Saya akan membuat buku atau untuk supaya lebih efisien. Untuk sekarang saya akan taruh untuk ya seperti itu. Nah, kakak tidak perlu khawatir, saya ada sebelum untuk boleh kakak cerita dulu apa yang kakak bawa, apa yang kiranya kakak sembunyikan. Silahkan. Akhir-akhir ini saya susah menghilangkan rasa malas, tidak bisa memilih waktu. Terus Barangkali kakaknya kan saya tahu sekarang mahasiswa pasti tugas numpuk gitu kan ya, terus mungkin dari segi kakak mungkin punya kesibukan yang lain di luar jadwalnya. Oke, mungkin sekarang kita akan buat terlebih dahulu. Saya pun sama sempat ada di kursi kakak. Saya merasakan bahwasanya di dunia perkuliahan mendapat tugas, terus sudah memikirkan bahwasanya kayak sekarang mungkin dulu SMA, SMP masih sering ataupun tidak merasa mau jalan ke orang tua. Nah, kayak SMA sudah memikirkan hal tersebut. Nah, oke, kita sekarang tadi kakaknya mengatakan bahwasanya sesuatu yang rasa malas. Di sini saya akan membuka sedikit pikiran kakak. Apakah selain kuliah, apalagi sedang kakaknya? Keseharian kakaknya, apalagi sedang kuliah? konten. Oh, jadi sekarang lagi menjadi bergabung di media sosial itu. Perlu dari sebuah kuliah kelas semua pasti merasakan ada fase karena ada yang menemukan baik itu seperti halnya bosan, seperti halnya pengen itu main, sehingga tugas ataupun kewajiban kakak itu tertunda. Nah, mari kita buka dulu. Apakah kakak sering berkumpul ataupun berbaur dengan teman-teman di kampus? Berkumpul. Ya. Sering. Nah, untuk berkumpul apakah kalau memang sekarang kan sudah sebagai bosan berkumpul adanya faedah ataupun manfaat. Oke, kan tidak semua perkumpulan itu memang ada yang kebaikan yang cuma apa ada misalkan di kafe yang tadi juga malah jadi curhat seperti itu kan. Makanya sekarang yang pertama mungkin dari lingkungan kakaknya. Kakak harus lebih memperhatikan baik itu dari pribadi kakak yang misalnya kakak sendiri itu masih kayak tahu air mengalir, contoh
kakak diajak oleh teman, ayo misalkan besok, ayo misalkan kafe. Terus malah kakak tahu punya kewajiban atau punya tugas yang belum selesai. Kiranya deadline besok, terus malam itu malah main, apa yang terjadi? Tapi enggak keseringan ini kayak mas aja di rumah. Oh seperti itu ya. Oke. Sekarang mungkin kakaknya sudah menemukan apa yang dikenalnya. Sekarang pribadi kakak ada pikiran apa? Yang pertama pikiran negatif ataupun ada dorongan yang memang ke dalam negatif, lebih baik kakak alihkan seperti hal seperti ini. Kakak mau beraktivitas, mau mengerjakan sesuatu harus dibagi dengan semangat. Itu terangkat dari pikiran kakak. Karena nantinya dari pikiran tersebut berubah menjadi perilaku. Nah seperti itu. Terus yang kedua, mengatasi masalah malas. Memang sering begitu pun semua orang pasti merasa malas. Yang pertama saya sendiri, yang kedua kakak harus lebih memperhatikan kewajiban atau prioritas kakak. Kata yang maksudnya kakak itu selain menjadi kuliah, kakak punya kesayang perlu di sosial. Sekarang kita garis bawahi ada yang sifatnya prioritas dan ada yang tidak. Nah di situ pandai-pandaikan yang memilih ataupun nantinya kakak memilih bagaimana kewajiban kakak ini sebagai awak peserta didik ataupun seorang masih dalam perguruan tinggi melaksanakan kewajibannya seperti itu, biar nantinya tidak saling bertimpaan antara tugas yang memiliki prioritas seperti tambahan tadi seperti tapi kewajiban kakak sebagai peserta didik terabaikan. Tidak boleh seperti itu. Sekarang kita boleh kan tadi saya katakan bahwasanya yang kesukaan itu contoh yang ada waktunya. Ini jangan lupa meninggalkan kewajiban. Nah, untuk tahap saran kakak harus diperhatikan pribadi karena kakak sudah mulai. Kakak selesai. Semua orang sama, tidak ada yang lepas dari masalah, tidak ada yang lepas dari apa yang dipikirkan. Dari itu bukannya malah kabur contoh kakak tahu malas dalam konsekuensi apabila kakak tidak mengerjakan tidak selesai. Tidak seperti itu. Kita juga bagaimana kakak rasa malas, tapi rasa dari maksudnya itu adalah kewajiban seorang mahasiswa atau seorang istri. Nah, kakak selesai seperti itu. Yang kedua, kakak harus ini masalah tadi kata saya bikin ancaman kayak contoh kakak misalkan taruhlah HP atau kalau tidak taruh di lemari catatan memang menjadi acuan ke depannya. Itu bagaimana nantinya kakak itu akan bertahap ataupun supaya dia dari sebelumnya bikin rencana prioritas agenda aktivitas yang dilakukan supaya selalu memperhatikan mungkin untuk waktu karena sudah menit coba sekalian yang tadi kakak katakan percaya sama saya akan menjaga kerahasiaan apa yang saya lakukan. Saya minta maaf mungkin untuk kakak dari sekarang kamu nanti video atau perkembangannya kakak bisa berada di sini supaya saya bisa memperhatikan perkembangan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam.